Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Alpro 1. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus. Adapun online untuk pertemuan kali ini adalah studi kasus pemberian NPM untuk mahasiswa baru, kategori laki-laki atau perempuan sesuai dengan umur, tiket pesawat. Studi kasus yang pertama, kalau kita perhatikan di sini adalah include IOStream using namespace std, string tahun, ada INT fakultas prodi, ada string ID tahun, ID fakultas, ID prodi, nomor dan NPM. Ada INT main di sini untuk mengembalikan nilai, ada SIOT masukkan tahun, CIN tahun, ID tahun, tahun dot substring 2,3. Ada SIOT fakultas disampaikan di sini ada dibuat baris baru di mana ada fakultas hukum, ada fakultas pendidikan, ada fakultas ilmu kesehatan dan fakultas teknik. Masukkan fakultas Anda, kita akan masukkan dan CIN fakultas. Lalu di sini ada suite fakultas di mana di sini ada 4 case. Yang pertama case 1, ID fakultas sama dengan 01 dan memiliki program studi. Ada yang pertama adalah untuk fakultas hukum memiliki prodi ilmu hukum, sedangkan untuk case yang kedua fakultas pendidikan dia akan memiliki program studi bimbingan konseling. Yang pertama, yang kedua adalah pendidikan guru PAUD, yang ketiga adalah pendidikan guru SD S1. Yang ketiga adalah case 3, ID Fakultas 3, Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki program studi 1 Ilmu Keperawatan, S1, 2 Keperawatan D3, 3 Keperawatan di sini ada farmasi D3 dan 4 adalah profesi nurse. Fakultas yang keempat di sini ada Fakultas Teknik memiliki program studi 1 Teknik Industri, 2 Teknik Informatika dan keduanya sama-sama S1. SIOT masukkan pilihan Anda, CIN Prodi, Switch Prodi, Case. Dilanjutkan di sini untuk ID Prodi sama dengan 01, Break, Case 2, 02, Case 3, ID Prodi 03, dan Case 4, ID Prodi 04. Masukkan nomor urut, CIN nomor, NPM sama dengan ID tahun, ditambah ID fakultas, ID Prodi, dan nomor urutnya tadi. SIOT NPM, masukkan NPM-nya berapa, dan selesai seperti itu. Lalu hasilnya akan menampilkan hasil seperti berikut. Masukkan tahun 2022 fakultas 1 hukum, 2 pendidikan, 3 ilmu kesehatan, 4 teknik. Masukkan fakultas Anda, kita masukkan ke 4 teknik. Lalu pilih program studi. Yang pertama teknik industri S1, 2 teknik informatika S1. Masukkan pilihan Anda. Masukkan adalah yang kedua teknik informatika S1. Masukkan nomor urut 1, berarti NPM-nya kita adalah 22 karena dia diambil dari 2 terakhir. Nah, seperti itu, dan dimulai 3. Yang pertama 22.04.02.1. Nah, seperti itu. Adapun studi kasus yang kedua, include IOStream using namespace std void hasil int x. Di sini ada parameter x dan y memiliki tipe data integer. If x sama dengan 1, if Y lebih dari sama dengan 1 sama dengan 17, SIOT pria dewasa, else SIOT perjaka. Jadi kalau dia kurang dari 17 maka kategorinya adalah perjaka. Kalau dia 17 tahun ke atas dia adalah kategori pria dewasa. Else if Y sama dengan 17, SIOT wanita dewasa, dan jika Y kurang dari 17 maka dia masih gadis. Kalau lebih dari 17 berarti dia adalah wanita dewasa. INT men, INT umur, di sini ada jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Silakan masukkan pilihan Anda 1 dan 2. Masukkan usianya adalah 1 sampai 100. CIN hasilnya di sini ada jenis kelamin dan usianya. Maka akan menampilkan studi kasus yang kedua. Di sini adalah jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Masukkan pilihan Anda 1 sampai 2, 1. Masukkan umur Anda 1 sampai 138, maka kategorinya adalah pria dewasa. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang ketiga, include IOStream, include conio.h, include stdio.h, using namespace std, int main, ada char, kode kota, kelas kembali, harga tiket, di sini ada ppn, jumlah bayar. Di sini ada do, berarti ada while. Print harga tiket pesawat, tujuan Anda kelasnya kelas apa, ada kelas ekonomi itu E, kelas bisnis itu B, dan eksekutif itu adalah X. Di sini tujuannya adalah Bangkok, di mana tiket untuk ekonomi 35 US dollar, untuk kelas bisnis 50 US dollar, untuk kelas eksekutif 70 US dollar. Untuk tujuan Hong Kong itu
kelas ekonomi 45 US dollar, kelas bisnis 60 US dollar, dan kelas eksekutif 80 US dollar. Selanjutnya di sini ada pilih kota tujuan, masukkan kota tujuan satu atau dua, Bangkok atau Hong Kong, kode kota, switch kode kota. Oke, satu misalkan di sini adalah tujuannya adalah tujuan yang Bangkok. Di mana di Bangkok itu memiliki kelas yang ekonomi. Jadi di sini kita masukkan kelas ekonomi, di sini ada kelas E besar atau E kecil, itu sama aja. Di mana di sini harga tiketnya itu adalah 35 US dollar. Nah, untuk cruise-nya misalkan di sini 13.000, di mana PPN-nya adalah 0%. Jadi jumlah bayarnya adalah harga tiket dikali ditambah dengan PPN-nya. Itu harga tiket tujuan Bangkok untuk kelas ekonomi. Selanjutnya di sini adalah tujuan Bangkok untuk kelas bisnis. Else if kelas kita bisa masukkan nilai B besar atau B kecil, harga tiketnya adalah 50 US dollar dikali 13.000, di mana memiliki PPN 0,05% dikali harga tiket, jumlah bayarnya adalah harga tiket ditambah dengan PPN. Jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah jumlah bayar seperti itu. Selanjutnya else if adalah kelas eksekutif, di mana di sini disimbolkan dengan X besar atau X kecil, memiliki harga tiket 70 US dollar dikalikan dengan 13.000, di mana memiliki PPN itu 0,1% dikali dengan harga tiket, jumlah bayar harga tiket dikali ditambah dengan PPN, dan kita akan harus membayarkan harga tiket dengan pajak 0,1% tadi. Selanjutnya di sini ada break, ada case. Nah, tujuan yang kedua itu adalah Hong Kong di sini, di mana Hong Kong juga memiliki kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Yang pertama di sini ada kelas eksekutif ekonomi, kelas E besar atau E kecil, harga tiketnya adalah 45 US dollar dikali dengan, di mana 1 US dollar adalah minimal misalkan Rp13.000 dengan PPN 0%. Jumlah bayar adalah harga tiket ditambah dengan PPN. Jadi jumlah yang harus dibayarkan itu adalah di jumlah bayar. Selanjutnya di sini ada terkait dengan else if kelas bisnis, di mana diwakili dengan B besar atau B kecil. Harga tiketnya itu adalah 60 US dollar dikalikan, di mana 1 US dollar adalah 13, misalkan Rp13.000. Di mana di sini ada PPN 0,05% dikali dengan harga tiket. Jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah harga tiket ditambah dengan PPN untuk kelas bisnis. Selanjutnya di sini ada kelas eksekutif diwakili dengan X besar atau X kecil, di mana harga tiketnya adalah 80 US dollar, di mana 1 US dollar itu misalnya Rp13.000. Di sini ada PPN 0,1% dikali dengan harga tiket. Jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah harga tiket ditambah dengan PPN 0,1% tersebut. Selanjutnya di sini ada break dan ada default. Nah, kita akan memasukkan selain memasukkan kode 1 atau 2, maka dia adalah kodenya adalah salah memasukkan kode. Jika ingin memesan kembali berarti kita milih Y besar atau Y kecil. Sebaliknya jika kita ingin keluar berarti tekan T besar atau T kecil. Kita akan mengambil data yang sudah dimasukkan atau gets. Kita coba untuk Bangkok kelas ekonomi. Jadi untuk Bangkok kelas ekonomi kita akan masukkan kodenya adalah 1 untuk Bangkok, dan kita masukkan E untuk ekonomi. Jadi di sini adalah harga tiketnya sudah hasil perkalian dari 35 US dollar dikali dengan 13.000. PPN-nya 0%, jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah sekian rupiah. Selanjutnya kita lanjut ke Bangkok kelas bisnis, di mana masukkan kode kota kita ada 1 untuk Bangkok dan kita masukkan huruf B di sini. Maka harga tiketnya itu adalah 50 US dollar dikali dengan 13.000, di mana di sini ada PPN 0,05% dikali dengan harga tiket. Jadi jumlah bayarnya adalah harga tiket ditambah dengan PPN, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke kelas Bangkok kelas eksekutif, di mana kita masukkan di sini adalah 1, dan untuk masukkan kode kelas pesawatnya adalah X karena eksekutif. Harga tiketnya adalah 70 US dollar, di mana 1 dolar Rp13.000 dikali 13.000, jadi totalnya sekian, di mana kena PPN 0,1% dikali dengan harga tiketnya. Jadi jumlah bayarnya adalah sekian. Ini adalah tiket pesawat untuk kelas Bangkok, tujuan Bangkok kelas eksekutif. Selanjutnya di sini adalah untuk tujuan Hong Kong kelas ekonomi, kita masukkan kode kotanya adalah 2 Hong Kong. Lalu kita masukkan kode pesawatnya adalah E, harga tiketnya adalah sekian, di mana di sini ada 45 US dollar dikali dengan 13.000, misalnya 1 dolar Rp13.000, PPN-nya 0%, jadi jumlah bayarnya adalah sekian rupiah. Selanjutnya di sini ada Hong Kong untuk kelas bisnis, kita masukkan
kota tujuannya adalah Hong Kong, diwakili dengan angka 2, dan kita masukkan kode kelasnya adalah B, maka harga tiketnya di sini adalah 60 US dollar dikali dengan 13.000 misalnya untuk kursnya, di mana PP-nya 0,05% dikali dengan harga tiket. Jadi jumlah bayarnya adalah harga tiket ditambah dengan PPN. Jadi harus membayarkan sekian rupiah untuk Hong Kong kelas bisnis. Dan yang terakhir di sini adalah untuk tujuan Hong Kong 2 dan kelas X-nya eksekutif, di mana harga tiketnya adalah 80 US dollar, di mana 1 US dollar adalah misalnya Rp13.000 dikalikan 80 US dollar 80, maka harganya sekian dan memiliki PPN 0,1% dari harga tiket. Jadi jumlah bayar tiketnya adalah harga tiket ditambah dengan PPN. Bagi rekan-rekan jika ingin memesan kembali silakan tekan Y, jika tidak tekan T seperti itu, maka dia akan keluar dari aplikasi. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Aura, studi kasus program C++ tiket pesawat, dan Karim DA, contoh program sederhana perjabangan C++ studi kasus. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.